Bacaan liturgi Minggu 16 Juni 2024, hari Minggu biasa ke-11. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan.
Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila bulir itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.